Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Android Channel. Kali ini akan kembali dikupas unboxing untuk pasal 112 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kita akan kupas perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Oke guys, terima kasih selama ini telah menyaksikan. Terima kasih juga sudah like dan share. Dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak guys, mohon klik tombol subscribe yang masih berwarna merah. Baik, selamat menyaksikan. Oke, kita akan langsung guys ke peraturannya pasal 112 dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Mengupas lebih lanjut terkait dengan perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Oke, dalam pasal 112 ini guys dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 disebutkan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Oke, diubah sebagai berikut guys. Oke, di sini yang pertama guys, ketentuan pasal 1A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Oke, seperti biasa guys, kita akan lihat tampilan perbandingan seperti ini. Oke, kita mulai dengan bagian pertama. Bagian pertama dari pasal 112 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini adalah perubahan pasal 1A tentang pengertian penyerahan barang kena pajak. Oke, ini ada 3 perbandingan guys, dan sepertinya di ayat 1A ini sebagian besar tidak berubah ya. Oke, hanya saja ada penghapusan di huruf G. Oke, kita akan lihat guys satu-satu ya. Dan memori penjelasannya pun masih sama guys. Karena ini tidak ada perubahan ya, baik di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 maupun di Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, memori penjelasannya pun masih sama seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai guys. Oke, yang termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian. Kemudian pengalihan barang kena pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan atau perjanjian sewa guna usaha atau leasing. Lalu penyerahan barang kena pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Juga pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma atas barang kena pajak. Lalu huruf E guys, barang kena pajak berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Lalu juga termasuk pengertian penyerahan adalah penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang
atau sebaliknya dan atau penyerahan barang kena pajak antar cabang. Oke, penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi dihapus guys, baik di rancangan Undang-Undang Cipta Kerja maupun di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ya, jadi tidak termasuk dalam kategori penyerahan lagi untuk penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi. Lalu huruf H, penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari pengusaha kena pajak kepada pihak yang membutuhkan barang kena pajak. Tidak ada perubahan guys ketiganya. Lanjut lagi. Kemudian di ayat 2, pasal 1A ayat 2, yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak. Oke, ini sebagian besar juga tidak berubah guys. Penyerahan barang kena pajak kepada maklar, sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Penyerahan barang kena pajak untuk jaminan utang piutang itu juga tidak termasuk penyerahan guys, pengertian penyerahan. Lalu penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud pada S1 huruf F. Oke, dalam hal pengusaha kena pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang. Oke, huruf F ini tadi penyerahan dari kantor pusat ke kantor cabang atau sebaliknya dan atau penyerahan barang kena pajak antar cabang. Tidak termasuk penyerahan bila melakukan pemusatan tempat pajak terutang atau sentralisasi guys. Nah, huruf D guys, di sini ada tambahan tidak termasuk dalam pengertian penyerahan. Oke, kita lihat dulu di Undang-Undang PPN guys. Pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak. Oke, di sini cuma sampai pengambil alihan usaha. Nah, di RUU Cipta Kerja maupun di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 guys, di sini ada tambahan serta pengalihan barang kena pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham. Sisanya sama guys. Ya, jadi lengkapnya pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha serta pengalihan barang kena pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak. Oke, jadi berubah ya guys. Yang sebelumnya imbreng guys untuk pengganti saham ya, penyetoran modal, imbreng, aset apapun itu, awalnya itu kena pajak guys, karena masuk kategori penyerahan. Tapi di sini dipertegas pengalihan BKP untuk tujuan setoran modal pengganti saham. Oke, kita lihat di sini guys. Ya, di sini ada tambahan di memori penjelasan guys. Sebelumnya cuma sampai sini guys. Masuk pemecahan usaha adalah pemisahan usaha sebagai dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai persoalan terbatas. Lalu di RUU Cipta Kerja dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ada tambahan ini guys. Pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan ini ya, dan pengambilan usaha serta pengalihan barang kena pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham yang dilakukan oleh, nah di sini guys, pengusaha kena pajak kepada pengusaha kena pajak lainnya tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak, sehingga tidak ada pajak pertambahan nilai yang terutang. Oke, lanjut. Pengusaha yang belum atau tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak, sehingga terdapat pajak pertambahan nilai yang terutang namun tidak dipungut oleh pengusaha tersebut, karena belum atau tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Kemudian, pengusaha kena pajak kepada pengusaha yang belum atau tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak, sehingga terdapat pajak pertambahan nilai yang terutang yang harus dipungut oleh pengusaha kena pajak. Dalam hal barang kena pajak yang dialihkan berupa aktiva yang bertujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, maka pajak pertambahan nilai yang dikenakan atas pengalihan barang kena pajak tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang bertujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Berarti PPN pasal 16D ya guys. Kemudian lanjut lagi, habis guys. Ya di sini ya intinya sih guys, kalau di sini pengalihan barang untuk tujuan pengalihan barang kena pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham, di sini dilihat dulu nih, ya, yang tidak termasuk berarti pengusaha kena pajak kepada pengusaha kena pajak lainnya tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP, tidak ada PPN yang terutang. Maksudnya
ke arah ini ya guys, ini semua ya. Oke, pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilan usaha, serta pengalihan barang kena pajak untuk tujuan setoran modal pemilihan saham. Nah, tinggal di sini guys, karena di batang tubuhnya mensyaratkan yang menerima pengalihan, yang melakukan pengalihan dari PKP, maka di sini diperjelas guys di nomor penjelasannya. Pengusaha yang belum atau tidak dikukuhkan sebagai PKP, termasuk dalam pengertian penyerahan BKP, sehingga terdapat PPN yang berutang, namun tidak dipungut oleh pengusaha tersebut karena belum atau tidak dikukuhkan, berarti yang mengalihkan guys. Oke. PKP kepada pengusaha yang belum atau tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak termasuk dalam pengertian penyerahan. Oke. Sehingga terdapat PPN yang berutang yang harus dipungut oleh PKP. Dalam hal barang kena pajak dialihkan berupa aktiva untuk tujuan semula atau tujuan untuk dijualbelikan, maka PPN yang dikenakan atas pengalihan barang kena pajak tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penyerahan aktiva, penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk dijualbelikan. Jadi ini menegaskan syarat ya yang menerima dan yang melakukan pengalihan adalah PKP. Jadi kalau salah satu bukan termasuk dalam pengertian penyerahan. Di sini dalam rangka penggabungan ya, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilan usaha serta pengalihan barang kena pajak untuk tujuan setoran modal. Syaratnya yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak. Oke, diperjelas tadi di memori penjelasannya guys. Oke, huruf E sekarang. Barang kena pajak berupa aktiva, ini juga tidak berubah ya huruf E ya. Berupa aktiva yang bertujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Dan yang pajak masukan atas perolehannya, oke, tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 8 huruf B dan huruf C. Oke, huruf B berarti terkait aktiva yang tidak terkait dengan kegiatan usaha ya guys. Tidak terkait produksi, distribusi, manajemen, pemasaran. Huruf C itu aktiva berupa sedan dan station wagon. Oke, itu bagian pertama. Pasal 1A. Oke guys. Bagian kedua guys, ketentuan pasal 4A diubah. Oke, sehingga berbunyi sebagai berikut. Oke, kita akan lihat guys, pasal 4A ya. Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 ya, dibandingkan dengan RUU Cipta Kerja juga Undang-Undang PPN. Oke, kita akan lihat di sini ayat 1, pasal 4 ayat 1 dihapus. Oke. Pasal 4A ayat 2. Jenis barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut. Tidak ada perubahan guys. Oke, huruf A. Nah, ini guys berubah ya. Oke. Yang sebelumnya di sini Undang-Undang PPN, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Oke, sementara di RUU Cipta Kerja dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 ada beberapa penghapusan ya, tidak termasuk sebagai bukan BKP. Oke, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya tidak termasuk hasil pertambangan batu bara. Oke, hasil pertambangan batu bara. Kita akan lihat guys, ya. Kita akan lihat di sini hasil pertambangan batu bara apakah sudah diubah? Karena di RUU Cipta Kerja ini belum ya guys, ya. Nah, ini dia guys, di RUU Cipta Kerja ya, yang versi 905 halaman. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini masih ada guys huruf E. Ya, batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara. Oke, sekarang kita lihat di memori penjelasan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi minyak mentah, crude oil, gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti LPG yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat, panas bumi, asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu, halit, grafit, granit, andesit, gips, kalsit, kaolin, leosit, magnesit, mika, marmer, nitrat, obsidian, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talc, tanah serat, fuller earth, tanah diatom, tanah liat, tawas, alum, tras, yarosit, geolit, basa, dan trakit. Dan biji besi, biji timah,
biji emas, biji tembaga, biji nikel, biji perak, serta biji bauksit. Oke, sudah hilang ya. Ya, batu bara yang tadinya di huruf E, biji besi, biji timah yang tadinya huruf F, sekarang jadi huruf E dan huruf E-nya yang untuk batu bara hilang, guys. Oke, berarti sudah sesuai ya. Lanjut lagi, guys. Sudah hilang. Di sebelumnya di RUU Cipta Kerja masih ada soalnya batu bara itu sebelum diubah menjadi briket batu bara. Lanjut, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Oke, kita lihat di sini apa saja ya. Sepertinya masih sama seperti Undang-Undang PPN ya, karena nggak ada yang berubah ya. Tidak ada perubahan di sini. Yang dibutuhkan rakyat banyak meliputi beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, berjodium maupun tidak berjodium, daging yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, diginginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain dan atau direbus. Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan atau dikemas. Susu, yaitu susu perah, baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan atau dikemas atau tidak dikemas. Buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, digrading, dan atau dikemas atau tidak dikemas, dan sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah. Persis sama seperti undang-undang PPN, guys. Nggak ada yang berubah ya. Jadi karena di sini memang nggak ada yang berubah untuk huruf B, guys. Pasal 4A ayat 2 huruf B, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak. Begitu juga huruf C, guys. Tidak ada yang berubah. Oke, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Oke, nggak ada yang berubah, guys. Ya, ini dalam memori penjelasan dimaksudkan untuk menghindari pengenaan pajak berganda karena sudah merupakan objek pengenaan pajak daerah. Ya, kemudian huruf D, uang, emas batangan dan surat berharga. Oke, cukup jelas guys, karena alat monitor ya, jadi mungkin dijadikan kelompok barang kena pajak yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Oke, kemudian pasal 4 ayat 3 guys. Ini juga sebagian besar nggak ada yang berubah ya, sama semua. Oke, jenis jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut. Yang pertama, jasa pelayanan kesehatan medis. Oke. Di sini meliputi jasa dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi, jasa dokter hewan, jasa ahli kesehatan seperti ahli akupuntur, ahli gizi, dan ahli fisioterapi, jasa kebidanan dan dukun bayi, guys. Oke. Jasa paramedis dan perawat, jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan dan sanatorium, jasa psikolog dan psikiater, dan jasa pengguna alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal. Oke. Jasa pelayanan sosial selanjutnya meliputi jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo, pemadam kebakaran, pemberian pertolongan pada kecelakaan, lembaga rehabilitasi, penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman termasuk krematorium, dan jasa di bidang olahraga kecuali yang bersifat komersial. Lanjut lagi, jasa pengiriman surat dengan perangko meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti perangko tempel. Lalu jasa keuangan yang meliputi, nah ini karakteristik guys, yang tadinya menyebutkan jenis perbankan, asuransi, sekarang enggak ya. Di sini lebih ke karakteristik guys. Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lain dibersamakan dengan itu. Oke, berarti sama persis guys seperti undang-undang PPN. Ya, jasa menempatkan dana, meminjam dana atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun website unjuk, cek atau sarana lainnya. Jasa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sewa guna usaha dan opsi, anjak piutang, usaha kartu kredit dan atau pembiayaan konsumen, jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia, dan jasa penjaminan. Lalu jasa asuransi itu adalah jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian jiwa dan reasuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan
asuransi. Oke, kemudian jasa keagamaan guys, ini juga tidak ada yang berubah ya. Pelayanan rumah ibadah, khotbah dakwah, kegiatan keagamaan, dan jasa lainnya. Lalu jasa pendidikan, oke, jasa kesenian hiburan, penyiaran dan bersifat iklan, angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan udara dalam negeri menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan jasa boga atau catering. Oke, jadi sepertinya memori penjelasan dari bukan BKP atau bukan JKP ini masih sama guys, seperti memori penjelasan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, karena memang tidak ada yang berubah guys ya, kecuali tadi aja menghapus bukan BKP untuk pertambangan batu bara. Oke guys, itu bagian kedua. Bagian ketiga guys, ketentuan pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Oke, kita lihat perbandingan guys ya. Sepertinya untuk ayat 1 dan ayat 2 tidak ada perubahan. Ayat 1 dihapus. Kemudian ayat 2, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Tidak ada yang berubah, baik itu untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, oke, maupun rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dalam Undang-Undang PPN. Ayat 2A. Nah, ini guys ada perubahan signifikan ya. Oke, kita lihat dulu Undang-Undang PPN. Dan kalau perhatikan ini guys, kalau diperhatikan lebih lanjut ya, RUU Cipta Kerja maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu tidak berubah juga. Oke, kita lihat dulu guys Undang-Undang PPN-nya. Bagi pengusaha kena pajak yang belum berproduksi, sehingga belum melakukan penyerahan yang berupa pajak, pajak masukan atas perolehan dan atau impor barang modal dapat dikreditkan. Oke, berarti pajak masukan atas barang modal, ya, baik perolehan secara lokal maupun impor dapat dikreditkan. Selain barang modal tidak dapat dikreditkan. Nah, signifikan guys perubahannya di sini. Ada perluasan pengkreditan PPN masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan. Oke, karena tidak ada perubahan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dari RUU Cipta Kerjanya guys. Kita lihat yang langsung Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 di pasal 9 ayat 2A. Oke, bagi pengusaha kena pajak yang belum melakukan penyerahan. Nah, ya. Tadi kan belum berproduksi ya, belum melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Oke, ditambah lagi di sini belum melakukan ekspor barang kena pajak atau belum melakukan belum melakukan ekspor jasa kena pajak. Oke, pajak masukan atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak, impor barang kena pajak, serta pemanfaatan barang kena pajak tidak terwujud, atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan undang-undang ini. Jadi dapat dikreditkan, guys. Ya, di sini kata-katanya belum melakukan penyerahan. Seolah kalau yang di sini kan yang undang-undang PPN kan belum berproduksi ya. Berproduksi itu berarti ya seolah ke manufaktur aja guys. Tapi yang ini belum melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dan atau juga ekspor barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Jadi pajak masukannya dapat dikreditkan atas perolehan BKP dan atau JKP, impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau pemanfaatan JKP dari luar pabean di dalam daerah pabean dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan perkreditan sesuai dengan undang-undang ini. Oke, kita lihat guys memori penjelasannya. Cukup jelas guys. Oke, cukup jelas ya. Tapi nggak apa-apa ya. Ya, kita lihat aja nanti syukur-syukur ada memori penjelasan lebih lanjut ya, entah di peraturan di bawah undang-undang guys, bisa peraturan pemerintah atau peraturan menteri dan sebagainya. Oke, kemudian pasal 9 ayat 2B, tidak ada perubahan guys. Ketiganya sama bunyinya. Pajak masukan yang dapat dikreditkan harus menggunakan faktur pajak
yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 dan ayat 9. Ayat 3 sekarang, apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertama nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak. Oke, itu bila pajak keluaran lebih besar, ya memang PPN berutang jadinya ya harus disetor. Oke, ayat 4, apabila dalam suatu masa pajak, tidak berubah juga ya ayat 4, sama semua bunyinya. Apabila dalam suatu masa pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Oke, jadi negara minta dikompensasikan, guys. Ini nggak jauh beda seperti yang Undang-Undang PPN berlaku. Lanjut, ayat 4A, tidak ada perubahan juga. Atas kelebihan pajak masukan, sebagaimana dimaksud pada ayat 4, dapat. Oke, di sini bilangnya dapat ya, masih sama. Dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. Oke, akhir tahun buku, kalau misalnya Januari Desember berarti ya untuk restitusi hanya bisa diajukan pada akhir tahun buku, masa Desember berarti guys. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ternyata dikompensasikan, ya silahkan aja, kompensasikan terus. Jadi kalau ingin restitusi cuma bisa pada akhir tahun buku. Oke, kemudian pasal 4B, ini juga kayaknya nggak ada perubahan guys. Bunyinya masih sama. Dari ketiganya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, RUU Cipta Kerja maupun Undang-Undang PPN. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 4A. Atas kelebihan pajak masukan, dapat diajukan permohonan pengembalian. Oh, sorry, ada yang berubah dikit ya di sini ya. Dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap masa pajak oleh pengusaha kena pajak yang melakukan ekspor barang kena pajak berwujud sama pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak kepada pemungut PPN masih sama pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang pajak pertambahan nilainya tidak dipungut. Oke, ya, yang melakukan ekspor bertransaksi dengan badan pemungut atau wajib WAPU guys, WAPU PPN. Oke, huruf C yang mendapat fasilitas PPN terutang tidak dipungut. Oke, pengusaha kena pajak yang melakukan ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Oke, pengusaha kena pajak yang melakukan ekspor jasa kena pajak dan atau nah huruf F ini karena ada perubahan bunyi ya di ayat 2A tadi ya guys, pasal 9 ayat 2A yang belum berproduksi kan berubah nih ya, belum melakukan penyerahan, dapat kreditan dan sebagainya ya. Maka untuk eh, mengajukan permohonan pengembalian pada setiap masa pajak oleh pengusaha kena pajak yang dalam tahap belum berproduksi pada ayat 2A di Undang-Undang PPN itu dihapus guys. Karena berubah bunyi tadi di ayat 2A-nya ya di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Dihapus guys. Oke, kita lihat sekarang huruf F ya. Huruf F pasal 4A huruf F seperti ini cukup jelas guys. Ya, pasal 4A ya, cukup jelas. Oke, sorry 4B ya. Cukup jelas guys ya. Oke, cukup jelas pasal 4B. Lanjut lagi. Oke, jelas yang belum dalam tahap belum berproduksi ya sebagaimana dimaksud dalam ayat 2A, ayat 2-nya diubah, maka ketentuan ini di pasal 9 ayat 4B huruf F dihapus jadinya. Lanjut lagi. Ayat 4C. Tidak ada perubahan bunyi guys, ya. Dan di sini juga sama, cukup jelas menurut penjelasannya guys. Pengembalian kelebihan pajak masukan kepada pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 4B huruf A sampai dengan huruf E yang mempunyai kriteria sebagai pengusaha kena pajak berisiko rendah. Oke, PKP risiko rendah ya guys, huruf A sampai dengan huruf E. Huruf F kan sudah dicabut ya. Oke, berisiko rendah, PKP berisiko rendah. Dilakukan pengembalian kelebihan pajak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17C ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan perubahannya. Oke, berdasarkan pasal 17C ayat 1 Undang-Undang KUP ya guys. Lanjut lagi, pasal 4B juga nggak ada perubahan. Ketentuan mengenai pengusaha kena pajak berisiko rendah yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 4C diatur dengan peraturan pemerintah. Oke, semuanya cukup jelas ya guys. Oke, lanjut lagi ayat 4E. Oke, peraturan keuangan tadi 4B ya. 4E juga nggak ada perubahan guys. Semua bunyinya masih sama.
Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 4C. Yang tadi ya, PKP berisiko rendah. Oke, di sini bilangnya dapat. Oke, melakukan pemeriksaan terhadap PKP berisiko rendah pada ayat 4C dan menerbitkan surat ketetapan pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Jadi yang berisiko rendah ya berdasarkan pasal 17C ayat 1 Undang-Undang KUP dapat uang dulu baru diperiksa. Itu bedanya ya sama yang tadi itu yang setiap akhir tahun buku. Kalau yang tahun buku diperiksa dulu baru dapat pengembalian kelebihan pajak. Tapi kalau yang risiko rendah ya PKP risiko rendah di sini uang dikembalikan dulu baru diperiksa dan terbit SKP sesuai pasal 9 ayat 4E. Oke, di pasal 112 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Lanjut lagi guys, ayat 4F sepertinya juga tidak ada perubahan. Oke. Dan ketiganya guys, Undang-Undang PPN, RUU Cipta Kerja maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4E. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar. Jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan perkara perpajakan dan perubahan. Oke. Sanksi bunga berarti ya guys. Lanjut lagi ayat 5, tidak ada perubahan. Ya, ketiganya tidak ada perubahan guys. Apabila dalam suatu masa pajak pengusaha kena pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak, juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak. Sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya. Jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. Oke guys, berarti memang harus di-split ya. Mana yang terutang PPN, mana yang tidak. Entah itu karena pembebasan PPN atau karena memang menyerahkan bukan BKP atau bukan JKP, guys. Dan dikecualikan dari pengenaan PPN ya untuk bukan BKP atau bukan JKP sesuai tadi ketentuan pasal 4A. Dan dapat diketahui dengan pasti, berarti pembukuannya di-split. Oke, maka yang dapat dikreditkan pajak masukannya hanya pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. Yang tidak terutang pajak, entah karena dikecualikan dari pengenaan PPN, bukan BKP, bukan JKP, atau yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan, itu tidak dapat dikreditkan. Oke guys. Nah, ayat 6-nya lebih jelas lagi di sini mengatur lebih lanjut kalau tidak ada pemisahan ya. Apabila dalam suatu masa pajak pengusaha kena pajak, oh iya, ayat 6 nggak berubah ya guys, bunyinya sama. Oke, lanjut. Apabila dalam suatu masa pajak pengusaha kena pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak, juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak. Sedangkan pajak masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, tidak ada pemisahan, gitu ya. Jumlah pajak masuk yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Oke, ya, jadi menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan. Oke, diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Oke, lanjut lagi di sini di ayat 6A. Ya, ini mengikuti perubahan di ketentuan ayat 2A yang tadi guys. Oke, kita lihat di sini Undang-Undang PPN dulu guys. Sepertinya RUU Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tidak ada perubahan bunyi ya. Oke, kita lihat di sini di Undang-Undang PPN. Pajak masukan yang telah dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2A dan telah diberikan pengembalian. Oke, di sini dikreditkan dan dikembalikan berarti ya, direstitusi. Oke, diberikan pengembalian wajib dibayar kembali oleh pengusaha kena pajak. Dalam hal pengusaha kena pajak tersebut mengalami keadaan gagal berproduksi dalam jangka waktu paling lama 3 tahun pajak, 3 tahun sejak pajak masukan sejak masa pajak pengkreditan pajak masukan dimulai. Dikasih waktu 3 tahun. Kalau 3 tahun gagal berproduksi, untuk yang sudah dikreditkan dan sudah dikembalikan, maka wajib bayar kembali. Itu ya, kata Undang-Undang PPN. Oke, kita lihat perubahannya guys, di Cipta Kerja maupun di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, dan RUU Cipta Kerja. Nggak ada perubahan bunyi guys, kebetulan ini. Oke, sekarang bilangnya begini guys. Apabila sampai dengan jangka waktu 3 tahun, masih sama ya, 3 tahun sejak masa pajak pengkreditan pertama kali pajak masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2A. Pengusaha kena pajak belum melakukan penyerahan barang kena pajak
dan atau jasa kena pajak, dan atau ekspor barang kena pajak, dan atau jasa kena pajak terkait dengan pajak masukan tersebut. Pajak masukan yang telah dikreditkan dalam jangka waktu 3 tahun tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan. Ini lebih jelas ya, kalau yang ini kan dikreditkan dan dikembalikan. Dikreditkan dan diminta restitusi, bayar kembali. Kalau yang ini guys, 3 tahun ternyata tidak melakukan penyerahan, maka pajak masukan yang telah dikreditkan dalam jangka waktu 3 tahun tersebut, dan 3 tahun tadi dia tidak melakukan penyerahan atau belum melakukan penyerahan, maka pajak masukan yang telah dikreditkan dalam jangka waktu 3 tahun menjadi tidak dapat dikreditkan. Hati-hati nih. Ya, hati-hatinya di kalau dilakukan pemeriksaan, terutama guys. Itu ya, jadi memang harus dipastikan bahwa dalam jangka waktu 3 tahun itu ada penyerahan guys. Kalau tidak, menjadi tidak dapat dikreditkan, ya harus siap-siap temuan pajak masukan tadi dalam 3 tahun menjadi tidak dapat dikreditkan. Kalau pajak masukan menjadi tidak dapat dikreditkan, berarti kan bayar balik plus sanksi guys. Jadi ya, kita bisa cek di ketentuan terkait dengan penerbitan surat ketetapan pajak guys. Sanksi-sanksi ini. Oke. Juga kalau ternyata menyebabkan adanya kompensasi yang tidak seharusnya kompensasinya, ada lagi tambahan sanksi guys. Ya, kita harus lihat ketentuan KUP. Oke, yang sebelumnya ini dikreditkan dan dibayar. Bayar balik. Kalau dikreditkan dan diminta restitusi kan gitu ya. Bayar kembali kalau ternyata gagal produksi. Sekarang enggak nih. Ya, di sini langsung bilangnya tidak dapat dikreditkan. Sebelumnya sudah dikreditkan, hati-hati dengan koreksi pada saat dilakukan pemeriksaan pajak berarti guys. Oke, itu pasal 9 ayat 6A. 6B dihapus guys. Sebelumnya di sini ya mengatur terkait dengan pasal 9 ayat 6A ya. Ketentuan mengenai penentuan waktu penghitungan dan proses pembayaran kembali pada ayat 6A diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Karena berubah bunyi guys, maka pasal 6B dihapus. Oke, kemudian yang muncul lagi pasal 6C. Coba kita lihat dulu ya, 6A. Menurut penjelasannya kita tahu ada gitu ya. 6A. Oke, semuanya cukup jelas guys. 6A, 6C, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G semua cukup jelas guys. Oke. Sampai ke oke, 7 baru ya. Ya, sampai 6G semuanya cukup jelas dari 6A. Pasal 9 ayat 6A sampai dengan 6G. Memori penjelasan bilangnya cukup jelas. Oke. Di 6B ini karena dihapus ya. Maka muncul ayat 6C, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6A bagi sektor usaha tertentu dapat diterapkan lebih dari 3 tahun. Oke. Ketentuan sekarang 6D guys. Ini aturan baru ya, 6C, 6D, 6E gitu ya. Oke, kita lihat dulu 6D sekarang ketentuan baru di Undang-Undang BPN belum diatur. Ketentuan sebagai dimaksud pada ayat 6A berlaku juga bagi pengusaha pajak yang melakukan pembubaran, pengakhiran usaha, melakukan pencabutan pengusaha kena pajak, atau dilakukan pencabutan pengusaha kena pajak secara jabatan dalam jangka waktu 3 tahun sejak masa pengkreditan pertama kali pajak dimasukkan. Oke, jadi hati-hati nih guys. TKP baru berdiri tidak melakukan penyerahan dalam jangka waktu 3 tahun. Ya, maka di sini berlaku juga bagi mereka nih yang dalam 3 tahun udah mau bubar gitu ya, melakukan pencabutan PKP dan lain sebagainya. 3 tahun pokoknya, kata kuncinya guys. Oke. Nah, pajak masukan yang tidak berkreditkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 6A. Oke, ini 6E juga, ayat 6E juga ketentuan baru guys. Wajib dibayar kembali. Nah, kan ya, bekas negara oleh pengusaha kena pajak dalam hal pengusaha kena pajak telah menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas pajak masukan dimaksud, diminta restitusi. Dan atau telah mengkreditkan pajak masukan dimaksud dengan pajak keluaran yang hutang dalam suatu masa pajak, dan atau ya, ini huruf A berarti ada 2 di sini. Nah, sekarang huruf B guys, tidak dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya dan tidak dapat diajukan permohonan pengembalian setelah jangka waktu 3 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 6A berakhir, atau pada saat pembubaran pengakhiran usaha atau pencabutan pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 6B oleh pengusaha kena pajak dalam hal pengusaha kena pajak melakukan kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak dimaksud. Itu yang tadi ya. Ya, tidak seharusnya kompensasi, hati-hati juga nih, karena tidak dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Khusus bagi mereka yang tadi ya, dalam jangka waktu 3 tahun sejak
masa pajak pengkreditan pertama kali dilakukan, ternyata belum melakukan penyerahan, guys. Oke, 6E, ya, dari mulai 6A, 6B dihapus, 6C, 6D, 6E, sampai dengan, tadi kita baru sampai 6E ya. Nah, ini untuk yang 6F-nya, guys. Sekali lagi ini sama bunyinya ya, antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dengan RUU Cipta Kerja, karena yang nggak berubah, guys. Oke, 6F, pembayaran kembali pajak masukan pada ayat 6E huruf A. Ya, yang ini ya, huruf A, berarti di sini wajib pajak, ya, wajib dibayar kembali ke kas negara oleh pengusaha kena pajak dalam hal pengusaha kena pajak telah menerima pengembalian kerugian bayar pajak, telah distribusi ya atas pajak masukan dimaksud, ya, atau telah mengkreditkan pajak masukan dimaksud dengan pajak keluaran kebutuhan dalam suatu masa pajak, wajib dibayar kembali. Tadi ya, koreksi pemeriksaan tidak seharusnya dikreditkan, tidak ada perkreditkan, tadi kan bilangnya ya. Maka kalau ternyata di sini kan dan atau bilangnya, ya, dan atau itu bisa 1 dan 2, ya, digabung dua-duanya, bisa salah satu, bisa dua-duanya, dan garis miring atau gitu ya. Oke, jadi kalaupun tidak restitusi juga di sini harus bayar kembali, guys. Oke, sekarang ini ya, yang 6F tadi, kemarin kembali masuk akhir bulan berikutnya, tadi ya, yang huruf A ini, pembayaran kembali pajak masukan pada ayat 6E huruf A dilakukan pada paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya jangka waktu 3 tahun sebagaimana maksud pada ayat 6A. Oke, akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya jangka waktu bagi sektor usaha tertentu sebagaimana maksud pada ayat 6C. Sektor tertentu kita belum tahu ya, tunggu dulu nanti peraturan turunannya. Akhir bulan berikutnya setelah tanggal pembubaran pengakhiran usaha atau pencabulan pengusaha kena pajak sebagaimana maksud pada ayat 6D. Nah, ini luar biasa nih, guys. Oke, jadi pastikan ya, kalau PKP pastikan sebelum jangka waktu 3 tahun berakhir ya sudah melakukan penyerahan barang atau jasa atau ekspor dan lain sebagainya. Kalau tidak harus bayar kembali, guys, soalnya. Oke, itu 6F. Sekarang pasal 9 ayat 6G, ini juga ketentuan baru, belum diatur di dalam PPN dan tidak ada perubahan antara Undang-Undang Cipta Kerja dengan RUU Cipta Kerja. Dalam hal pengusaha kena pajak tidak melaksanakan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6F. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar atas jumlah pajak yang seharusnya dibayar kembali sebagaimana dimaksud pada ayat 6E huruf A oleh pengusaha kena pajak, ditambah sanksi administrasi berupa bunga, kan ya, sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 13 ayat 2A Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan perubahannya. Oke, guys, ya, ada sanksi-sanksi yang menunggu nih. Itu tadi ya, gimana caranya kalau memang sudah PKP, sebelum jangka waktu 3 tahun sejak pertama kali mengkreditkan pajak masukan, sudah melakukan penyerahan, guys. Oke, lanjut lagi ayat 7 sekarang. Ya, tidak ada perubahan ini, guys, ketiganya sama bunyinya. Besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh pengusaha kena pajak yang peredaran usahanya dalam 1 tahun tidak melebihi jumlah tertentu, kecuali pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 7A, dapat dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan. Oke, 7A di sini masih sama bunyinya. Besarnya pajak masukan dapat dikreditkan oleh pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan. Ya, tidak melebihi jumlah tertentu, ya, usaha tertentu, ya, masih berlaku ya. Ya, karena sekarang sudah ada peraturan Menteri Keuangan ini sejak Undang-Undang PPN juga sudah berlaku, guys. Lanjut lagi, ketentuan mengenai peredaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 7, kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 7A, dan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 7, dan ayat 7A diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Itu ayat 7B yang ada perubahan ya. Oke. Selanjutnya pasal 9 ayat 8. Oke. Pengkreditan pajak masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk sama ya ketiganya. Oke. Huruf A di Undang-Undang PPN, perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dihapus, guys, di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 maupun di RUU Cipta Kerja.
Oke, kemudian huruf D tidak ada perubahan. Ketiganya masih sama bunyinya. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Oke, ini terkait dengan kegiatan produksi, distribusi, manajemen, pemasaran. Dan berlaku untuk semua kegiatan usaha ya guys. Oke, terkait dengan produksi, distribusi, atau manajemen pemasaran. Terkait langsung, ya, hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Huruf C tidak berubah juga guys, masih sama bunyinya. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Sama bunyinya ya. Kemudian huruf D di Undang-Undang PPN, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar dari pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Dihapus guys. Nanti ada ketentuan khusus ya terkait dengan huruf A dan huruf D ini guys, sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Oke, huruf E ketiganya dihapus guys. Oke, huruf F tidak ada perubahan. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang patut pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 atau ayat 9 atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Oke, ini guys, ya sesuai 13 ayat 5 atau pasal 13 ayat 9 Undang-Undang PPN juga ada perubahan Undang-Undang Cipta Kerja. Ntar ada perubahannya guys, pasal 13. Lanjut, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud huruf G guys, atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 6. Oke, itu terkait dengan dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai faktur pajak. Sama bunyinya guys, huruf G, huruf H, perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. Dihapus guys, huruf H. Huruf I, perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa pajak pertama nilai yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. Dihapus juga guys. Kemudian huruf C, perolehan barang kena pajak selain barang modal atau jasa kena pajak, ya sebelum pengusaha kena pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2A. Ayat 2 aja kan berubah bunyi guys. Dihapus juga di huruf C. Lanjut sekarang guys, pasal 9 ayat 9. Oke. Perubahan guys, ada perubahan ya. Kita lihat dulu Undang-Undang PPN. RUU Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tidak ada perubahan, bunyinya sama. Oke, Undang-Undang PPN dulu guys. Pajak masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama. Dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan, sebelum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Berubah bunyi guys, ya. Ada perubahan warna nih guys, yang warnanya aja yang kita perhatikan. Oke. Pajak masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama. Dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya, paling lama 3 masa pajak. Tadi kita bilang 3 bulan. 3 masa pajak setelah berakhirnya masa pajak. Saat faktur pajak dibuat. Sejak berakhirnya saat faktur pajak dibuat. Ini enak ya bilangnya ya. Di sini kan 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Tapi di sini 3 masa pajak setelah berakhirnya masa pajak saat faktur pajak dibuat. Enak ya ngomongnya ya. Jadi 3 bulan sejak faktur pajak, sejak berakhirnya masa pajak faktur pajak dibuat. Sepanjang dibebankan sebagai biaya, ini katanya belum ya. Oke, sorry. Sepanjang belum. Oke. Oke, saya ulang lagi guys. Tiga masa pajak setelah berakhirnya masa pajak saat faktur pajak dibuat. Sepanjang belum dibebankan sebagai biaya, masih sama ya. Ya, dan belum ditambahkan dikapitalisasi dalam harga perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan undang-undang ini. Ini lebih detail guys. Ya, jadinya kita harus lebih hati-hati di sini. Apakah memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan undang-undang PPN dan perubahannya nggak di Cipta Kerja? Ya, masalah pengkreditan ini guys. Tapi di sini udah kontroversi selama ini guys. Walaupun sudah ada penegasan dalam surat edaran Dirjen Pajak ya, tapi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini menegaskan lebih lanjut dapat dikreditkan ya
bila tidak dikreditkan pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 masa pajak setelah berakhirnya masa pajak saat wajib pajak dibuat. Oke, enak guys. Ya, semoga kompetensi selama ini terkait dengan masa tidak sama ya, pengertian masa tidak sama berhenti guys sampai di sini. Semoga gitu ya. Oke, 9A. Ini ketentuan baru guys, belum diatur di Undang-Undang PPN. Ya, ini terkait dengan yang belum dikukuhkan. Oke, tadi kan dihapus tuh guys, yang belum dikukuhkan ya sebagai PKP, tapi sudah mengkreditkan pajak masukan. Oke. Pasal 9 ayat 9A, ketentuan baru di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan RUU Cipta Kerja tidak ada perubahan bunyi guys. Pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, impor barang kena pajak serta pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daftar pabean di dalam daftar pabean. Sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, dapat dikreditkan oleh pengusaha kena pajak dengan menggunakan perumahan pengkreditan pajak masukan sebesar 80% dari pajak keluaran yang seharusnya dipungut. Ya, artinya di sini tentunya kan dalam ini ya, kita lihatnya kan setahun dong, masa tahun kemarin juga dikreditkan juga. Tentunya di sini juga tahun saat pengusaha tersebut dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, guys. Bilangnya dapat dikreditkan oleh pengusaha pajak dengan pedoman pengkreditan pajak masukan 80% dari pajak keluaran. Artinya DPP-nya cuma PPN-nya cuma 20% berarti gitu ya. Oke, 80%, pajak keluaran 100%, pajak masukan 80%, berarti 20% itulah yang seharusnya dipungut. Oke guys, gitu ya jadinya ya. Ya, menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan sebesar 80%. Dan tentunya di sini bagi pengusaha yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tapi ingin mengkreditkan pajak masukan sebelum dikukuhkan. Ya, cuma bisa menggunakan pedoman sebesar 80%. Ini enak ya, sebelumnya kan nggak boleh. Gitu ya. Oke, 80% dari pajak keluaran yang seharusnya dipungut. Lanjut. Oke, dari pajak keluaran. Oke, lanjut lagi. Sekarang pasal 9 ayat 9b. Ini juga ketentuan baru guys, di undang-undang ini belum diatur. Pajak masukan atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak, impor barang kena pajak, serta pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar dari pabean dalam daerah pabean yang tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan massa pajak pertambahan nilai yang diberitahukan dan atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan dapat dikreditkan oleh pengusaha kena pajak sepanjang memenuhi ketentuan penkreditan sesuai dengan undang-undang ini. Nah, oke guys. Ya, yang sebelumnya pajak masukan tadi tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN tidak diperkreditan, ya, karena tidak diberitahukan dalam SPT gitu ya, dan ditemukan saat diperiksa, maka dapat dikreditkan oleh PKP sepanjang memenuhi ketentuan penkreditan sesuai dengan undang-undang ini. Oke, kita cek dulu nomor penjelasan, ya, 9 cukup jelas guys. 9A, 9B, 9C cukup jelas ya. Ini tadi 9B. 9C, ini juga ketentuan baru guys, cukup jelas memori penjelasan juga tadi. Oke, pajak masukan atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak, impor barang kena pajak, serta pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar pabean di dalam pabean yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak dapat dikreditkan oleh pengusaha kena pajak sebesar jumlah pokok pajak pertambahan nilai yang tercantum dalam ketetapan pajak dengan ketentuan ketetapan pajak dimaksud telah dilakukan pelunasan dan tidak dilakukan upaya hukum serta memenuhi ketentuan perkreditan sesuai dengan undang-undang ini. Nah, ini biasa guys. Ya, yang ditemukan ya ditagih dengan penerbitan SKP dapat dikreditkan sebesar pokok pajaknya, tidak termasuk sanksi berarti ya. Oke, dan sepanjang ketetapan pajak tadi sudah dilunasi dan tidak mengajukan upaya hukum berikutnya. Misal setelah pemeriksaan nih, oke, tidak mengajukan keberatan, apalagi banding kan gitu ya. Serta syarat lanjutannya guys, memenuhi ketentuan perkreditan sesuai dengan undang-undang ini. Undang-undang PPN besar perubahannya di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Oke guys, ya. Tapi ini enak guys, sebelumnya kan nggak boleh sama sekali. Ya, pajak masukan yang ditagih melalui surat ketetapan pajak. Sebelumnya tidak dapat dikreditkan, sekarang dapat dikreditkan sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada di sini guys.
di pasal 9 ayat 9C. Oke, ini ketentuan baru belum diatur di Undang-Undang PPN. Lanjut, ayat 10, ayat 11, ayat 12 dihapus guys. Ketiganya dihapus. Oke, ayat 13, pasal 9 ayat 13, ketentuan lebih lanjut mengenai, ini belum diatur guys ya di Undang-Undang PPN ya, ketentuan lebih lanjut mengenai tidak ada perubahan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dengan Undang-Undang Cipta Kerja guys, masih sama. Oke. Kriteria belum melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dan atau ekspor barang kena pajak dan atau jasa kena pajak sebagaimana masuk pada ayat 2. Oke, huruf B-nya sama bunyinya guys dengan Undang-Undang PPN. Oke. Ya, di sini mengatur tentang ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan pajak masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 4A, ayat 4B, dan ayat 4C. Sama ya. Cuman di sini langsung diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Cuman ngatur ini aja guys. Di Undang-Undang PPN pasal 9 ayat 13 ya, di Undang-Undang PPN pasal 9 ayat 13 yang mengatur masalah pengembalian kelebihan pajak masukan pada ayat 4A, ayat 4B, dan ayat 4C. Diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Oke, sekarang huruf C belum diatur di Undang-Undang PPN guys. Penentuan sektor usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 6C. Tata cara pembayaran kembali pajak masukan sebagai dimaksud pada ayat 6E huruf A. Dan tata cara pengkreditan pajak masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 9A yang tadi ya, yang belum dikukuhkan, tapi dikukuhkan mencapai 90%. Ayat 9B yang belum dilaporkan oleh SPT. Dan ayat 9C ya, yang ditagih dengan SKP, ketetapan pajak, diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Oke. Jadi yang belum diatur di sini huruf A, huruf C, huruf D, dan huruf E ya guys. Ketentuan barunya. Yang huruf B ini bunyinya sama seperti Undang-Undang PPN guys. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi ayat 14. Jadi ya, kita lihat di sini. Cukup jelas guys. Oke. Apa ya? Lanjut lagi. Sama bunyinya guys, nggak ada perubahan. Dalam hal terjadi pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha. Pajak masukan atas barang kena pajak yang dialihkan, yang belum dikreditkan oleh pengusaha kena pajak yang mengalihkan, dapat dikreditkan oleh pengusaha kena pajak yang menerima pengalihan, sepanjang faktur pajak yang diterima setelah terjadinya pengalihan, dan pajak masukan tersebut belum dibebankan sebagai biaya atau belum dikapitalisasi. Oke. Tidak ada perubahan di pasal 9 ayat 14 antara Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, RUU Cipta Kerja, dan Undang-Undang PPN. Oke guys, itu bagian ketiga. Bagian keempat guys, ketentuan pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Oke. Kita lihat guys di ayat 1 sepertinya tidak ada perubahan ya. Baik Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, RUU Cipta Kerja, dan Undang-Undang PPN tidak ada perubahan di ayat 1. Oke, pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A atau huruf F dan atau pasal 16D. Penyerahan jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf C. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf G, dan atau ekspor jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A. Kemudian ayat 1A guys, seperti ini juga masih sama ya, tidak ada perubahan. Faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dibuat pada saat penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Saat penerimaan pembayaran, dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak dan atau sebelum penyerahan jasa kena pajak. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan, atau saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Ayat 2 juga sama guys, tidak ada perubahan. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pengusaha kena pajak dapat membuat satu faktur pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pemberi barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak yang sama dalam 1 bulan kalender. Oke, ini faktur pajak gabungan ya guys. Oke, lanjut lagi. Ayat 2A masih sama guys. Faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan. Ayat 3 dan ayat 4 dihapus. Lanjut ayat 5 guys. Nah, ini ya.
pembuatan faktur pajak ada di sini, guys. Dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang paling sedikit memuat. Sama kalimatnya, guys. Huruf A tidak ada perubahan, nama, alamat, dan N nomor pokok wajib pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, huruf B ini, guys. Ada perubahan ya. Kita lihat dulu di Undang-Undang PPN. Huruf B ini menyebutkan nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Oke, di sini di huruf D ini ada perluasan, guys. Oke, baik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 maupun RUU Cipta Kerja tidak ada perubahan. Ya, Pak D menyebutkan identitas pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak yang meliputi. Nah, ini dia, guys. Belum diatur di Undang-Undang PPN, guys. Di sini cuma bilang nama, alamat, dan NPWP pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Oke, di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan RUU Cipta Kerja tidak ada perubahan, guys. Nama, alamat, NPWP, atau, nah ini dia, nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi, ya. Perluasan syarat wajib identitas pembeli, guys. Oke, nomor 1. Nomor 2, nama dan alamat dalam hal pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak merupakan subjek pajak luar negeri, badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang mengenai pajak penghasilan. Ya, jadi di sini nama dan alamat dalam hal pembeli BKP, penerima JKP merupakan subjek pajak luar negeri atau bukan merupakan subjek pajak yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang PPN. Belum diatur ya, perluasan di sini syarat wajib identitas pembeli, guys. Oke, kemudian huruf C tidak ada perubahan. Oke, jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga. Huruf D, pajak pertambahan nilai yang dipungut. Huruf E, pajak penjualan barang mewah yang dipungut. Huruf F, kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak, dan nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Oke, kemudian ayat 5A, guys. Di sini mengenai faktur pajak pedagang eceran. Belum diatur di Undang-Undang PPN, guys. Ini ketentuan baru ya. Ya, antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan RUU Cipta Kerja tidak ada perubahan. Pengusaha kena pajak pedagang eceran dapat membuat faktur pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual dalam hal melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir. Nah, oke. Yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan. Ya, tidak ada perubahan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dengan RUU Cipta Kerja. Lanjut lagi, ayat 6, ketiganya tidak ada perubahan, guys. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Oke, ayat 7 dihapus, ayat 8 dan ayat 9 tidak ada perubahan ketiganya, guys. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan faktur pajak dan tata cara pembetulan atau penggantian faktur pajak diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Ayat 8 tadi, sekarang ayat 9, faktur pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material. Oke, gitu ya, guys. Jadi identitas pembeli sama faktur pajak pedagang eceran, guys, dengan karakteristik menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir. Ini inti dari perubahan pasal 13. Dan tentunya di sini juga akan ada kaitannya dengan Undang-Undang KUP ya, guys. Karena kan kalau nggak salah faktur pajak tidak lengkap itu kena sanksi. Oke, guys, itulah bagian terakhir dari pasal 112 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang kita persandingkan dengan RUU Cipta Kerja dan Undang-Undang PPN. Bagian keempat, guys. Oke, guys. Demikian tadi bahasan pasal 112 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait dengan perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Sepertinya tidak banyak perubahan ya, guys, antara rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Hanya saja yang sebelumnya di rancangan undang-undang masih ada yang salah tulis, salah ketik, sudah ada perbaikan. Jadi lebih clear, lebih jelas.
Oke guys, terima kasih telah menyaksikan. Dan terima kasih juga sudah like dan share. Dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak guys, mohon klik tulisan subscribe yang masih berwarna merah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.